Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah Allah Subhanahu wa taala hari ini yang telah menjumpakan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Dialah Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita. Selain Allah tidak ada yang bisa menghidupkan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mematikan seluruh makhluknya. Selain Allah tidak ada yang bisa mematikan. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Selain Allah bukan Tuhan. Selain Allah tidak pantas untuk ditakuti. Selain Allah bukanlah tempat kita meminta, bukan tempat berharap. Semakin besar harapan hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Maka awal dalam agama kita ini, hadirin sekalian, awal di dalam Islam ini adalah mengenal Allah. Siapa saja yang mengenal Allah pasti akan mencintai Allah. Siapa saja yang mencintai Allah pasti dia akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk dia lari menjauh, dia bersembunyi. Tapi apabila ada satu orang manusia yang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat, merapat kepada Allah. Makanya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah usaha awal yang dimulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Usaha memperkenalkan Allah kepada hati-hati manusia. Nabi datang dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong, bicara dari hati ke hati, menceritakan tentang kibri Allah, tentang kebesaran Allah, tentang maha baiknya Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang maha kayanya Allah, maha cantiknya Allah kepada setiap orang yang dia jumpai. Nabi jumpa orang langsung berkata, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Wahai sahabatku, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan selamat, kalian akan berjaya, kalian akan bahagia. Makanya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua baik laki-laki ataupun wanita harus meningkatkan iman kita. Kita harus mengusahakan iman kita. Bagaimana iman kita semakin hari semakin naik terus. Ini iman umat akhir zaman itu turun naik. Bahkan kata Nabi di akhir zaman keluar masuk. Pagi beriman, sore kafir. Sore yang beriman, paginya kafir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hadirin mulia mengajarkan kita semua, jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, akthiru min qauli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Kalau sendirian zikirkan kalimah. Kalau jumpa orang dakwahkan. Ketemu pedagang katakan, Pak, yang memberi rezeki itu Allah, bukan toko. Toko untuk mendatangkan rezeki berhajat kepada Allah, tapi Allah untuk memberi rezeki tidak berhajat kepada toko. La ilaha illallah. Ketemu kepada petani, katakan, Pak, yang mendatangkan buah ini Allah, bukan pohon. Buah bukan datang dari ranting, ranting bukan datang dari dahan, dahan bukan datang dari batang, batang bukan datang dari akar, akar bukan datang dari tanah. Namun akar datang dari Allah, batang datang dari Allah, dahan datang dari Allah, ranting datang dari Allah, dan buah pun datang dari Allah. La ilaha illallah. Ketemu orang lagi perah susu sapi, katakan, Pak, ini susu bukan datang dari sapi. Susu datang dari mana? Allah. Nanti di surga ada sungai susu, gak ada sapinya. La ilaha illallah. Di surga ada sungai madu, gak ada lebak. Cerita tentang Allah, perkenalkan Allah kepada istri di rumah, perkenalkan Allah kepada anak-anak kita, perkenalkan Allah kepada sahabat-sahabat kita. Ini tugas kita, hadirin yang mulia. Yang mana dahulu ini tugas hanya diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi saja. Namun pintu kenabian telah tertutup oleh wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'd. Tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tapi kerja nubuah, kerja kenabian, kerja menceritakan Allah kepada manusia, kerja mendatangi manusia, menjumpai manusia dari kampung ke kampung, kota ke kota, naik gunung turun gunung, berjalan di pesisir pantai, menyeberangi samudra, ada sampai hari kiamat. Siapa yang lanjutkan kerja ini? Seluruh orang yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah SAW. Kita memang bukan nabi, Pak, tapi kerja nabi ada di pundak kita hari ini. Dakwah illallah, ajak manusia kepada Allah, bukan kepada diri. Bapak-bapak nggak tahu nama saya pun nggak ada masalah, nggak ada dosa. Nggak tahu nama saya UK nggak masalah. Nggak perlu dipajang-pajang foto juga nggak ada masalah. Karena dakwah bukan ngajak orang kepada makhluk. Dakwah itu ngajak orang kepada Allah. Nah ini mau ikut perkembangan zaman saja, kata saya UK boleh. Tapi Nabi dulu nggak banyak-banyak foto dakwahnya, nggak sebut-sebut namanya siapa, dakwah saja. Kamu jangan lihat siapa yang bicara, tapi dengar apa katanya. Hari ini yang berbicara di depan hadirin sekalian bukan ustaz, bukan, saya anak band, anak metal. Tapi apa ada larangan anak metal berdakwah, Pak? Mana ayatnya? Kayak anak metal dilarang kau berdakwah karena kau metal, nggak boleh. Saya sekarang masih metal, Ustaz, mengaji tafsir Al-Quran. Dakwah ini bukan profesi, Pak. Bu, dakwah ini bukan profesi. Dakwah ini perintah Allah. Apapun profesi kita, kita wajib berdakwah. Presiden wajib berdakwah, gubernur wajib berdakwah, bupati, wali kota wajib berdakwah, Pak Camat wajib berdakwah, ulama wajib berdakwah, apalagi ulama. Orang bodoh wajib berdakwah. Orang bodoh Pak wajib berdakwah. Dia cuma tahu satu ayat saja. Tidak punya ilmu dia. Dia cuma tahu Allah itu ada, Rasulullah Nabi yang terakhir. Wajib sampaikan itu keyakinan kepada orang. Hari ini iblis lanatulalai bisi-bisi ketika di telinga umat akhir zaman. Hei kau kalau nggak punya ilmu nggak boleh berdakwah. Itu tipu daya iblis, Pak. Dakwah artinya apa? Saya mau tanya. Apa arti dakwah? Mengajak, bukan mengajar. Mengajak semua kita bisa, orang bisu pun bisa. Bisa ngomong ayo kan? Ayo, yang laki-laki semua yang keras, ayo, ayo. Ini dakwah. Ngomong ayo aja masa harus mundur dulu 10 tahun. Satu orang Pak tukang ojek, tukang ojek ibunya sakit. Dia bingung bagaimana caranya nih, ibu saya sakit. Temannya bilang, hei ajak ibumu ke rumah sakit. Dia menangis, Pak. Menyesal saya, Pak. Kenapa kamu menyesal? Mestinya dulu saya sekolah rajin yang benar, biar saya sekolah kedokteran. Sekarang ibu saya sakit, saya nggak tahu obatnya. Tapi temannya bilang, hei kamu memang bodoh ya. Tugasmu ajak ibumu ke rumah sakit, sampai di rumah sakit biar dokter yang suntik, jangan kau yang suntik. Untuk nyuntik orang itu, Pak, mesti ahlinya, mesti dokter. Untuk ngajak orang kepada Allah semua kita bisa buat, tapi untuk bicara hukum agama, ini halal, ini haram, mesti ulama. Mesti orang yang tahu hukum hakam itu. Kita kalau bukan dokter jangan ngasih resep sama orang, tangkap polisi nanti. Makanya kalau antum mau tanya sama saya hukum-hukum, saya bilang tanya masa yoga ini. Saya nggak tahu. Saya tahu cuma satu aja, Allah itu ada. Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Allah pasti mendengar kita hari ini, pasti Allah dengar. Allah pasti lihat kita semua hari ini, pasti Allah lihat. Ya Allah tahu apa yang ada di hati kita semua. Itu saya tahu. Rajanya, para raja itu Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang memasukkan siang ke dalam malam Allah, yang memasukkan malam ke dalam siang Allah, yang menurunkan hujan Allah, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati Allah, yang mengeluarkan yang mati dari hidup Allah, yang mengangkat raja-raja Allah, yang menurunkan raja-raja Allah, yang memberikan kekayaan kepada seluruh orang-orang kaya Allah. Kita tidak ada, kita diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada, dunia ini pun diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada, surga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ada sebelum seluruh makhluknya ada, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk ini sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah, la ilaha illallah.
Tugas kita itu Pak, ceritakan la ilaha illallah kepada seluruh manusia. Itu Al-Quran bukan petunjuk bagi orang Islam, itu petunjuk bagi seluruh manusia. Petunjuk bagi orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang ateis, semua orang. Kalau dia manusia, mereka perlu Al-Quran. Itu Allah bukan Rabbnya orang Islam, Rabbul Alamin, Rabbnya para malaikat, Tuhannya para jin, setan, Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Hindu, orang Buddha, Tuhannya seluruh binatang, seluruh pepohonan. Allah. Ceritakan Allah hari-hari. Di hari orang bicara kebesaran Allah, hari itu imannya meningkat, naik. Dan di hari orang bicara kebesaran selain Allah, hari itu imannya turun. Kenapa hari ini iman kita turun naik? Karena kita tidak istiqomah bicara kebesaran Allah. Ini mulut yang Allah beri kita Pak, hanya untuk bicara kebesaran Allah. Ini telinga Allah berikan hanya untuk mendengarkan kebesaran Allah. Ini mata Allah ciptakan hanya untuk melihat kebesaran Allah. Otak Allah beri kita hanya untuk memikirkan kebesaran Allah. Siapa itu Allah? Allah itu tidak serupa dengan siapa-siapa. Kalau antum zikir lihat cahaya itu bukan Allah. Cahaya pun makhluk Allah. Cahaya bukan datang dari matahari, cahaya datang dari Allah. Itu matahari kalau Allah katakan berhenti cahaya, nggak keluar cahaya dari matahari. Maka hadirin mulia, ini penting. Apabila yakin kita betul kepada Allah, semua kita benar, meminta hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, aman kita. Hari ini takut miskin lah, takut ini, takut itu. Allahu Akbar. Kalau yakin kita benar, amal kita benar. Amal yang benar adalah amal yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. 24 jam, ujung rambut sampai ujung kaki, bangun tidur sampai tidur lagi, sunnah. Kalau kita tidak mampu menghidupkan sunnah 100%, Pak, jangan tinggalkan 100%. Amalkan semampunya saja. Yang belum mampu kita amalkan istighfar. Tahu nggak sunnah yang kalau yang paling banyak itu mudah saja Pak. Lifestyle cara hidup Nabi itu, Nabi katakan semua kebaikan mulai dari sebelah kanan. Makan minum sebelah kanan, bersalaman sebelah kanan, panggil orang sebelah kanan, masuk masjid kaki kanan. Semua yang kurang baik mulai dari sebelah kiri. Nabi ajarkan. Kalau kita tahu satu hadis ini berapa sunnah yang kita amalkan. Bangun tidur Nabi ajarkan bagaimana cara bangun tidur dan dicintai oleh Allah. Nabi itu Pak, kalau bangun tidur yang dia ingat Allah, langsung baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma. Bangun tidur ingat Allah, malaikat catat pahala. Duduk sebentar, jangan langsung loncat, kemudian berdiri, melangkah kaki ke toilet, di depan kamar mandi berhenti sebentar, ingat Allah. Nabi ajarkan doa masuk toilet. Apa doanya Pak? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk WC kaki kiri Pak, bukan kaki kanan, juga bukan dua-duanya. Coba. Kalau nggak sengaja masuk kaki kanan, mundur lagi. Astagfirullah. Nanti nggak mudah Pak, meskipun cuma menggerakkan kanan kiri, tapi tanpa pertolongan nggak bisa orang. Saya tuh memindahkan minum tangan kiri ke tangan kanannya 3 bulan masanya Pak. Untuk memindahkan ini jaraknya cuma 50 cm. Memindahkan minum tangan kiri ke tangan kanan perlu 3 bulan proses hidayah. Baru Allah bantu. Saya sudah survei, nggak sampai 10% orang Islam itu di setiap acara-acara kawinan yang minum tangan kanan, nggak sampai 10%. Semua terbiasa bad habit minum tangan kiri. Kenapa? Kan dimulai dari meremehkan sunnah. Itu kan sunnah. Jangan pernah sekali-kali kita meremehkan sunnah Rasulullah SAW. Ya Pak, sekecil-kecilnya sunnah itu lebih berharga daripada surga. Surga itu kecintaan nafsu kita Pak, sunnah itu kecintaan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah pasti akan mencintai kalian. Kalau mau dicintai oleh Allah, hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Jangan malu, Bu, jangan malu menghidupkan pakaian Islami dan sebagainya. Jangan malu menghidupkan bergamis. Itu sunnah, bagian dari sunnah. Bukan berarti yang nggak bergamis nggak sunnah, itu sunnah juga menutup aurat. Tapi beda Pak. Orang kalau dengan pakaian Islam, kayak saya tinggal di Bali ini. Kalau saya pakai biasa seperti itu, orang nggak tahu saya orang Islam.
Nggak tahu orang. Kenapa? Karena bajunya sama dengan baju orang non-Islam, sama persis. Tapi dengan hidupkan sunnah ada berbeda. Minimal kalau kita papasan sama orang bilang assalamualaikum. Pengalaman kawan saya Pak, dia pergi berdakwah ke England, di London, dia cerita, subhanallah, dapat tugas beli makanan, khidmat. Dua orang kan nggak tahu daerah sana aja, dia jalan saja. Dia pakai gamis, pakai songkok, pakai jenggot semuanya, dengan tanda-tanda hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Zahir ya. Pas mau masuk restoran hadirin, tiba-tiba waitressnya keluar, dia bilang, maaf Pak, excuse me Pak, this our restaurant is not halal, restoran is not for Muslim. Karena dilihat yang mau masuk restoran tadi orang Islam, maka dikasih tahu sama waitressnya ini nggak halal. Dikasih tahu kalau mau beli makanan halal di sana, dikasih tahu. Tiba-tiba Pak, ada bapak-bapak sedang makan di meja. Dia komplain, dia bilang, hey, why you tell me this is not halal? I Muslim. Kenapa kamu nggak kasih tahu ini nggak halal sama saya tadi? Saya pas masuk, saya orang Islam juga. Dia bilang, I don't know you Muslim. Saya nggak tahu kalau bapak orang Islam. Kenapa? Tidak ada tanda-tanda keislaman di dirinya. Jadi penting sunnah ini Pak. Maka jangan remehkan mulai hari ini Pak. Meskipun saya yakin kita semua gak mampu menghidupkan sunnah Rasulullah 24 jam 100%, tapi jangan tinggalkan 100%. Mulai dari sunnah yang besar-besar, dakwah, ajak orang kepada Allah, sunnah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Laki-laki ini Pak mesti di masjid 5 waktu berjamaah, kecuali yang uzur. Apa uzurnya? Sakit, ada bencana alam, kebanjiran, nggak bisa masih boleh sholat di rumah, tapi tetap harus berjamaah. Nggak ada orang di mana Bang? Saya lagi di luar negeri nih, nggak ada orang Islam. Kita berhenti di trotoar, kita azan, kita iqamah sendirian dengan niat berjamaah. Allah perintahkan malaikat menjadi makmum kita, tetap dapat pahala setelah berjamaah. Nah, mulai hari ini hadirin sekalian, jangan pernah meninggalkan sholat berjamaah. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Mana yang lebih besar Allah dari presiden? Jadi kalau presiden panggil, terus Allah panggil, mana yang dulu dipenuhi panggilannya? Mau transaksi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini deal lumayan nih, dilanjutkan 10M nih. Dilanjutkan apa ke masjid? Mestinya ke masjid. Mesti. Seorang sahabat ketika mencangkul di sawah, ketika cangkulnya naik ke atas, terdengar panggilan azan Bilal. Dia tidak berani menjatuhkan cangkulnya ke tanah, dia lemparkan itu cangkul. Dia lari ke masjid. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika suamiku Rasulullah SAW sedang asik bercengkrama denganku di rumah, lalu terdengar panggilan azan. Seketika Rasulullah pergi meninggalkan aku seperti orang yang tidak mengenali aku. Tidak sempat cipika-cipiki, yang maaf ya sebentar ya, kembali lagi yang ada. Pergi, pucat pasang, seperti orang yang tidak mengenal aku. Maka orang yang sahih imannya, benar iman itu semestinya Pak, dia sebelum azan dari masjid, dia dulu, dia pemanasan dulu. Dia profesional itu Pak, sebelum bertanding dia pemanasan dulu. 2 rakaat tahiyatul masjid, qabliyah, ba'diyah, buat amalan zikir, baru azan. Itu panggilan muazin yang keras-keras pakai speaker itu untuk orang-orang yang masih lalai, masih sibuk di sawah, masih di kantor, dipanggil, diteriakin. Ini Pak, kalau seluruh orang Islam di Jakarta ini sholat 5 waktu berjamaah di masjid, berkurang kemacetan. Pas azan semua mobil merapat ke masjid semua, masuk masjid semua. Insya Allah yang hadir di sini niat sholat berjamaah 5 waktu sampai mati. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Pak, kalau niat Pak mudah. Sholat Jumat Pak dengan sholat zuhur mana yang lebih susah? Zuhur. Kenapa? Karena nggak diniatkan. Padahal coba pikirkan dengan akal. Sholat zuhur itu cuma 5 menit, nggak ada khotbahnya, nggak rame-rame, nggak antri. Sholat Jumat itu Pak, antri, wudhunya ngantri, parkirnya susah, sendal kalau nggak diamanahkan ke tempat penitipan resiko hilangnya besar, khotbahnya 15 menit minimal itu. Tapi kenapa setiap Jumatan full masjid? Saya pernah tanya itu Pak, orang pulang Jumat, saya bilang, Bang,
Jumatan depan abang ke masjid lagi nggak bang? Dia tersinggung pak. Dia bilang maksudnya nanya apa? Maka gue pikir anak kafir apa? Bukan gitu bang. Nanti kalau asar apa ke masjid bang? Oh kalau asar, insya Allah di ada janji sama orang. Jumatan minggu depan sudah niatkan pak. Makanya ramai masjid. Asar dia nggak niat. Makanya perkara yang susah kalau diniatkan akan jadi mudah. Perkara yang mudah kalau tidak diniatkan akan jadi susah. Coba ya, kita masih mendahulukan dunia soalnya pak. Kacamata dipakai dunia, urusan dunia nih masya Allah. Di sini modal barang 10.000 nih, di Cina 8.000. Ke Cina dia pak. Di Tanah Abang 10.000 bahannya pak. Ini Bang Dimas nih, jualan di Tanah Abang. Seto. Di Cina murah, ke Cina dia. Cuma beda 20% pak. Padahal dia sholat di rumahnya dapat 1 juta dan sholat ke masjid dapat 27 juta. Itu kalau kita akumulasikan 27 kali 5. Padahal di hadis itu bukan 27 kali lipat Ustaz, 27 derajat, beda itu. 27 derajat itu kalau dikali-kalikan pak rusak kalkulator kita. Akarnya banyak ke bawah. Tapi biar mudah memikirkan lah. Kalau sholat di rumah dapat 1 juta, sholat di masjid dapat berapa? 27 juta. Pilih mana? Berarti orang yang sholat di rumah sendirian pak, pasti kalau nggak orang sakit, orang uzur ya. Kalau nggak orang bodoh. Dikasih yang banyak, dia pilih yang sedikit. 1 langkah kaki mengangkat 1 derajat, 1 langkah kaki menggugurkan 1 dosa. Nah, maka hadir mulia, ini sholat berjamaah 5 waktu ini ada 5 keuntungan di 5 alam yang berbeda. Di dunia Allah berkah rezekinya. Orang yang menjaga sholat berjamaah apa? Berkah rezekinya. Berkah pada rezeki itu seperti manis pada gula. Apalah artinya kita punya gula 1 gudang tapi nggak manis? Lebih baik kita punya gula 10 gudang tapi manis. Dia main. Udah gulanya sedikit, nggak manis lagi. Kemudian dikubur, dibebaskan dari siksa kubur. Menerima catatan amal dari sebelah kanan, melintasi sirat secepat kilat dan masuk surga tanpa hisab. Itu janji Allah kepada orang yang menjaga sholat. Coba periksa di Al-Quran, tidak pernah satupun ayat yang tentang sholat Allah pisahkan dengan zakat. Pasti ada hubungan dengan uang. Berarti sholatnya ada hubungannya dengan keberkahan rezeki. Ada orang bilang, mana ada hubungannya angkat-angkat tangan terus dapat duit? Hah? Bapak pernah lihat polisi nggak? Polisi cuma gini-gini aja. Gini-gini aja deh, dapat duit dia. Karena masih yang berita, komandan yang berita. Ini Allah yang berita angkat tangan pak. Masa nggak dikasih duit? Kasih pak. Cuma kita kan nggak yakin. Maka perlu ilmu pak, perlu ilmu. Cintai ulama, cintai ulama. Saya salah satu alasan berpakaian semacam ini pak, karena cintanya kepada ulama begitu dahsyatnya. Tidak mudah-mudahan satu hari jadi ulama beneran, amin. Orang paling acting dulu. Orang yang pura-pura jadi banci, ya jadi banci beneran ya. Dia pura-pura jadi ulama beneran, mudah-mudahan. Makanya ilmu ini hadir mulia akan Allah berikan kepada orang-orang yang tawadhu. Ilmu itu seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah saja. Orang yang tinggi hati jangan berharap apa ilmunya. Tawadhu. Kapan bermulanya ilmu? Ketika seorang merasa tidak tahu. Kapan berakhirnya ilmu? Ketika satu orang sudah merasa tahu. Wah, anda tahu tuh ngapain yang kalian cara mantu sendiri itu? Kalau gitu aja ngomongnya. La ilaha illallah. Jadi hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini suasana mirip-mirip suasana Masjid Rasulullah. Di Masjid Nabawi dulu enggak ada lampunya. Ya. Di Masjid Nabawi ada lampu. Lampu itu datang hadir mulia ketika hijrah. Kami materi 4 tahun sebelum wafatnya Rasulullah. Baru diterangkan di Masjid Nabawi. Maka kita jangan terkesan. Kalau ada pengajian mati lampu, tetap banyak ngaji. Ya baik. Insyaallah ya. Insyaallah. Semoga Allah terima insyaallah. Nah, jadi hadirin mulia, siapa yang memudahkan langkah kaki ke majelis ilmu, Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surga. Maka ilmu ini hadirin Allah beri kepada orang-orang yang tidak sombong. Orang yang sombong pas sebesar tanah kesombongan hatinya diharapkan mencium bau surga. Gak boleh sombong. Orang ahli ibadahnya gak boleh sombong, apalagi ahli maksiat. Orang kaya aja gak boleh sombong, apalagi miskin. Yang cantik, yang ganteng aja gak boleh sombong, apalagi
pas-pasan. Iya, artisnya boleh sombong. Ini aja artis nih karya sombong datang semua. Apalagi bukan artis. Oh sombong, gua bukan artis sombong bro. Yang artisnya nggak sombong, saya artis juga, tapi nggak sombong. Ada satu kalimat yang penting biar kita nggak sombong. Ini tanamkan di hati kita setiap hari. Usahakan bicara ini setiap hari. Ngomongnya mudah, tapi ngamalinnya susah. Mau diajarin nggak? Tapi diikuti dengan suara yang keras, yang belakang juga ikut, ibu-ibu juga ikut. Ayo semuanya. Sebaik-baik saya. Oh, kurang keras, yang di belakang diam. Sebaik-baik saya. Lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain. Lebih buruk saya. Itu kalimat Pak kalau jadi sifat bagi kita, jadi wali Allah semuanya. Ketemu orang tua katakan ya apa lebih baik dari saya, Masya Allah. Kenapa? Beliau lebih dulu sholat dari saya, lebih dulu beramal soleh. Pasti pahalanya orang tua itu lebih baik, lebih banyak daripada pahala saya. Pahala bapak lebih banyak pahala. Ketemu anak muda, masakan itu adik itu lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih dulu bermaksiat daripada dia. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Terus sombong-sombong Pak. Orang kalau punya sifat ini nggak mungkin gunjingin orang. Gak mesti dia ngomongin orang, karena dia tahu juga banyak salah. Cukuplah aib-aib, kata Rasulullah, menghentikan lisanmu untuk tidak bicarakan aib orang lain. Kita semua kan punya aib, penuh dengan aib, kesalahan-kesalahan hari-hari. Cuman Allah kan maha penutup aib, kalau tutup aib-aib. Nah, maka hadirin mulia, lepaskan kacamata dunia. Pak, Ibu, dunia ini bukan tempat tinggal kita, dunia ini tempat meninggal. Dunia ini bukan tempat tinggal, namun dunia ini adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, sebentar lagi tanah di atas kita. Orang beriman itu hanya menunggu waktu sholat dan waktu disolatkan saja. Sekejap mata, umur umatku kata Nabi 60-70 tahun, nothing, tidak ada apa-apanya di dunia. Kalau kalian ingin tahu perbandingan dunia dengan akhirat, celupkan ujung jari telunjuk kalian ke samudra yang luas dan lihatlah satu tetes air yang menempel ujung jari kalian. Hadhihi dunia, itulah dunia, nothing. Hari ini kita perebutkan tetes air, kita lupakan samudra yang luas. Sibuk membangun-bangun di dunia, lupa pembangunan di akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Nabi yang katakan. Dunia ini semua tipu-tipu saja. Dunia ini seperti bayang-bayang, dikejar lari dia. Dan tidak ada satu orang manusia pun yang bisa menundukkan bayang-bayang dengan mengejarnya. Satu-satunya cara menundukkan bayang-bayang adalah dengan meninggalkannya. Ketika satu orang telah ambil keputusan mengejar cahaya, maka Allah perintah bayang-bayang yang mengejar dia. Ketika satu orang berada di bawah naungan cahaya, Pak, jam 12 siang itu, barulah Allah hantarkan bayang-bayang tepat di bawah telapak kakinya. Baru dia injak-injak itu bayang-bayang. Seperti sahabat radhiyallahu anhu mulia, dunia tunduk di bawah telapak kaki mereka. Mereka tolak dengan kedua tangan, lari ke bawah telapak kaki. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada harganya dunia dalam pandangan Allah. Tidak lebih berharga daripada 11 sayap nyamuk. Ya Pak. Jangan terlalu cinta sama dunia. Dunia ini ada apa-apanya. Sementara semua, sedih sementara, bahagia sementara, miskin sementara, kaya sementara, cantik sementara, tampan sementara, jadi raja sementara, sakit sementara, sehat sementara, hidup sementara. Bahkan matahari yang kita lihat terbit di ufuk timur setiap hari dan tenggelam di ufuk barat itu pun sementara saja. Suatu hari nanti pasti dan pasti Allah akan hancurkan itu matahari tanpa bekas. Sungguh bodoh orang yang mencintai sesuatu yang sementara, mencintai sesuatu yang akan Allah hancurkan. Makanya duduk kita hari ini, kita kopi ngobrol perkara iman. Ini surga nggak kelihatan, tapi kita yakini. Orang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia percaya kepada yang tidak tampak. Dia dustakan semua yang nampak. Semua yang nampak ini tidak ada apa-apanya, tidak bisa apa-apa, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Hanya Allah yang berkuasa, selain Allah tidak punya kekuasaan apa-apa. Bahkan aku katanya tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa apa-apa. Kalian, kamu, dia, kita, mereka tidak bisa apa-apa. Yang bisa hanya Allah Ta'ala saja. Dan Allah berjanji kepada orang yang bermujahadah di dunia, orang yang mentaati Allah di dunia. Ada dua jalan saja di dunia ini. Ada dua tempat di akhirat.
Orang ikut jalan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan dakwah, jalan yang begitu luas namun sedikit orang yang melewati. Ini jalannya Allah Subhanahu wa taala, jalan yang begitu luas dan indah namun sedikit orang yang melewati. Itu muara daripada jalan yang hadir adalah surga, tempat puncak kenikmatan memuaskan nafsu kita nanti di sana. Ada jalan satu lagi, jalan yang begitu sempit namun banyak orang yang melewatinya. Jalan dunia, jalannya iblis laknatullah alaihi, mengikuti syahwat hawa nafsu, hidup sesuai dengan keinginan sendiri. Orang beriman tidak hidup dengan sesuai keinginan dia, tapi ikut yang perintah Allah dan Rasul. Pilih saja hadirin mulia, dua jalan di dunia, dua tempat di akhirat. Jadi hadirin mulia, orang tidak mau ikut jalan Allah dan Rasulnya, pasti akan ikut jalan iblis dan para pengikutnya. Apa jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulia? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, hadhihi sabili ad'u ila Allah, ajak manusia kepada Allah ala basiratin, dengan basirah, dengan hujah yang nyata. Ana wa man ittaba'ani, ini kerjaku dan kerja seluruh pengikutku. Jadi Pak, jangan minder Pak, dakwah Pak. Satu orang saja yang dapat hidayah gara-gara dakwah kita, insya Allah cukup untuk bekal kita berjumpa dengan Allah. Lebih baik daripada unta merah satu lapangan, lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Subhanallah. Satu orang, apalagi kalau antum jadi ashabidai 1 juta orang. Dan dakwahnya Rasulullah SAW dibuat dengan dua tertib saja, dua cara saja. Dakwah di dalam kampung sendiri kepada sanak famili, kemudian dakwah keluar kampung. Dan ini tidak boleh dipilih salah satunya Pak. Allah hantar kita ke dunia ini bukan untuk orang kampung kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik, the best of umat, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita dikeluarkan bukan orang Indonesia Pak, linnas, seluruh manusia, di Amerika, di Eropa, di Rusia, di Afrika, di Australia, di Jepang, di Taiwan, di Korea, di Arab Saudi, di India, di Pakistan, di Bangladesh, di Papua begini, di mana-mana ada manusia, Allah hantar kita untuk beri manfaat kepada mereka. Apa manfaatnya? Amar ma'ruf nahi munkar. Maka setiap orang Islam yang laki-laki, yang wanita, mesti kita berdakwah. Yang tidak bisa berdakwah jauh-jauh, dekat-dekat saja. Jangan sampai anak istri gak diajar, tetangga gak diajar, minimal 40 rumah kiri kanan depan belakang. Kalau di rumah jelas dalilnya, sedikit mau kita hafal ayat Quran fusakum wa ahlikum nar. Janganlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bapak tahu nggak ada perintah dakwah ke tetangga kita? Wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada karib kerabat terdekat. 40 rumah kiri kanan depan belakang mesti kita datangi Pak. Kalau terjadi kemaksiatan di sana, rumah kita kena sialnya, kena balanya. Tetangga kita kelaparan, kita nggak tahu, kita berdosa Pak. Sibuk, selfish, nggak ada di dalam Islam, lulu kue-kue nggak ada Pak. Kalau rumah tetangga kita terbakar, jangan katakan alhamdulillah rumah saya kan enggak. Itu api kalau kita biarkan lama-lama semakin membesar dan akhirnya membakar rumah kita, menjalar ke rumah kita. Walidum sirahul qura wa man haulaha. Dan berilah peringatan kepada orang kampungmu dan orang di sekitar kampungmu. Yang orang-orang tinggal di Bintaro Pak, fikirkan juga orang Pamulang sana, orang Serpong sana, fikirkan juga orang Cibubur sana, orang Bandung sana. Bapak naik apa di sini Pak? Motor. Apa merek motornya? Honda. Tahu nggak Honda itu Pak? Nama kampung di Jepang. Nama kota di Jepang tuh Honda, Yamaha, Suzuki, Mitsubishi, Toyota. Itu nama daerah di Jepang Pak. Bertahun-tahun kita naik motor, naik mobil Pak. Pernah nggak sekali saja mendoakan orang Jepang dapat hidayah? Pas daftar, ya Allah beri hidayah orang Honda ya Allah. Pernah nggak? Zolim kita Pak. Allah beri kita kalimat yang berharga, la ilaha illallah. Kita pakai sendiri. Ini amanah Pak. Jadi hari ini Pak, kalau ada orang yang mati sebelum masuk Islam Pak, dia mati sebelum mengenal Allah. Yang zalim bukan Allah, yang zalim orang Islam yang tidak mau berdakwah. Ini umat hebatnya Pak, bukan karena ibadahnya Pak. Kalau ibadah kita nggak mungkin bisa menandingi Bani Israel. Hebatnya ini umat karena dakwah, karena kerja Rasulullah Allah berikan kepada ini umat. Itu Pak, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, seluruh Nabi pernah menangis-nangis
menangis berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan hamba sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi ingin seperti kita, Pak. Ini umat yang terbaik, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah beri kita seorang nabi yang terbaik, pemimpinnya seluruh nabi. 100 akal yang Allah ciptakan, 99 akal untuk Nabi kita Muhammad SAW sendiri. Manusia yang terindah wajahnya, yang termerdu suaranya, itu Rasulullah SAW. Mata yang terbaik yang pernah Allah ciptakan itu matanya Rasulullah. Rambut yang terbaik rambutnya Rasulullah. Kulit yang terbaik kulitnya Rasulullah. Itu keringat Nabi SAW lebih wangi dari kasturi. Darah yang terbaik darahnya Rasulullah SAW. Kampung yang terbaik kampungnya Rasulullah SAW. Bahasa yang terbaik bahasanya Rasulullah SAW. Keturunan yang terbaik keturunannya Rasulullah SAW. Sahabat yang terbaik sahabatnya Rasulullah SAW. Kerja yang terbaik kerjanya Rasulullah SAW. Dan umat yang terbaik adalah umatnya Rasulullah SAW. Jadi hari ini Pak, Allah jadikan kita tanpa meminta kepada Allah. Allah pilih kita menjadi umat Rasulullah. Bukan untuk anak istri kita saja kita Pak. Zolim kita Pak. Kalau tetangga kita nggak pernah kita ajak. Kalau orang Afrika nggak pernah didatangi. Pikirkan, di Papua sana orang masih bertelanjang, di Puncak Jaya Wijaya. Saya pernah dakwah ke sana di 2011. Dua bulan di pedalaman. Mereka sebanyak sudah bersyahadat Ustaz, tapi nggak berpakaian, nggak ada pakaian di sana. Baju kita yang jelek-jelek di rumah itu mungkin dikirim ke sana baju lebaran bagi mereka. Pikirkan, jangan kita egois, jangan selfish. Kalau bapak-bapak sekalian ibu-ibu tidak bisa bergerak keluar di jalan Allah, bantu orang keluar. Nggak apa-apa nggak keluar. Nggak semua harus keluar. Orang sakit nggak bisa keluar, orang nggak punya duit nggak bisa keluar. Kan kata saya juga kalau keluar nafkah di rumah harus dicukupi. Ini istri kita nggak seperti istrinya Abu Bakar. Abu Bakar ditanya Nabi, apa yang kamu tinggalkan pada istrimu? Hanya Allah dan Rasulnya. Istrinya siapa? Wanita sahabiat. Istri kita ditinggalin rumah, tinggalin mobil, kadang-kadang masih, aduh jangan 4 bulan lah, jangan 40 hari lah, 3 hari lama sekali. Ada kawan saya Ustaz, dapat kontrak kerja di luar negeri 3 tahun Bang. Dia pulang ke rumah, dia bilang sama istrinya, yang gimana nih? Ini 3 tahun ya, dapat kontrak kerja nih di Arab. Apa kata istri? Bang, 3 tahun itu gak lama Bang, sebentar Bang. Abang semangat, semangat Bang. Masih semangat sama istrinya Bang. 3 tahun, saatnya sekarang Bang kita menunjukkan ke orang-orang itu biar dia tahu kalau kita juga punya uang. Abang 3 tahun kerja, apa jangan khawatir, saya jaga diri baik-baik, anak abang saya jaga baik-baik. Abang gak usah khawatir, saya setia kok Bang. Berangkat Bang, berangkat. 3 tahun dia bilang apa? Sebentar, gak lama. Sedang ngurus visa Pak di kedutaan Arab sana, ketemu sama Pak Jenggot, ngopi dulu Bang, iman ini penting Bang, kita mesti cinta sama masjid Bang, kita harus berlama-lama di dalam masjid, supaya apa? Supaya hati kita ada mu'alaq dengan masjid. Orang kalau lama-lama di satu tempat dia rindu ke tempat itu Bang. Jadi kalau kita bisa lama-lama minimal 3 hari saja Bang di masjid Bang, insya Allah Abang akan jadi ahlul masjid sampai mati Bang. 3 hari saja, dia bilang 3 hari. Oh sebentar Bang, nanti saya kabar ya, saya kasih tahu istri saya. Dia pulang ke rumah, dia bilang, ya ini Masya Allah nih abang tadi ketemu orang-orang soleh, Ustaz, jemputnya panjang-panjang. Dia ajak intikaf 3 hari di masjid. Istri bilang apa? 3 hari? Kok lama sekali Bang? 3 tahun dibilang sebentar tadi. 3 hari lama katanya. Ini istri dunia. Ini sama-samanya di dunia aja nanti. Ya akan berpisah. Dalam dakwah ini Pak, pernikahan di dunia ini belum tentu sampai di akhirat. Belum tentu. Istrinya Fir'aun jadi istrinya Rasulullah nanti di surga. Supaya ibu-ibu kalau memang cinta sama suaminya, berjuanglah bersama-sama di jalan Allah. Supaya nanti kumpulnya di surga sama-sama. Oh beda lagi, saya kan gak cinta sama dia Bang. Wah ngapain di surga sama dia juga? Oh jangan. Wah di dunia udah amin. Aduh, yang begitu. Insya Allah ini meskipun di sana nggak sama-sama, tapi insya Allah dua-duanya masuk surga. Amin. Jadi hadirin mulia, dunia ini nggak lama, sebentar saja tempat ujian bagi kita. Jam berapa azan? 14. Oh, ada waktu 5 menit lagi. Ada satu cerita nih di sebuah kerajaan. Ini raja ini punya hobi berusukan. Tapi malam-malam dia
dia menyamar, dia bawa tentara-tentaranya. Ketika raja sedang tidur, dia keliling, diperhatikan rumah-rumahnya, siapa yang layak dibantu, siapa tidak. Sampai satu hari, satu malam, raja tadi sampai di sebuah gubuk orang miskin. Raja lihat, oh ini ada nenek-nenek tidur tua. Saking miskinnya, dia punya anak laki-laki satu-satunya, itu tidur di depan rumah itu, dia di bangku dari bambu. Raja kasihan. Kata raja kepada pengawalnya, pengawal, tolong kamu angkat dia pelan-pelan, jangan sampai terbangun. Angkat anak muda ini, bawa ke kerajaan, bawa ke istana. Maka pengawalnya 4 orang angkat itu anak muda tadi, ditandu pelan-pelan, dia jalan sampai bangun. Sesampainya di istana, hadirin sekalian, maka raja katakan, ajak dia ke dalam kamar tidur, tidurkan dia di kamar. Raja mau ikram dia, Pak, ini kasihan orang miskin, ditidurkan di tempat tidur raja. Lalu raja perintahkan, lepaskan pakaiannya pelan-pelan, lepaskan pakaiannya pelan-pelan, yang compang-camping itu ganti dengan baju, dipakaikanlah baju raja tadi yang bagus. Singkat cerita, tertidurlah anak muda miskin tadi di kamarnya raja. Pagi hari hadirin mulia, ketika panas sudah mulai masuk ke dalam raja, dia terbangun. Dan anak muda tadi terkaget-kaget dan heran, kenapa saya tidur di sini? Dia cubit-cubit tangannya, jangan ini mimpi. Aduh, ini mimpi bukan? Dia buka jendela kerajaan, bila ada taman yang indah sekali, ada kolam-kolam. Ini gimana ya? Wangi lagi ruang. Lalu dia keluar, hadirin mulia, ternyata di depan pintu kamarnya sudah ada 2 orang pengawal sedang menyambut dia. Langsung pengawal tadi mengucapkan salam kepada dia, katakan, assalamualaikum Tuan Raja. Anak muda miskin tadi, hadirin mulia, dia terheran bertanya, maaf, kamu bilang apa? Coba lagi, assalamualaikum Tuan Raja. Waalaikumsalam, tapi saya raja. Iya, Tuan Raja di sini. Perintahkan apa saja, kami akan taati perintah Tuan. Wah, dia senang, Pak, tiba-tiba jadi raja. Kalau begitu, siapkan makanan yang enak, yang banyak ya. Oke, cepat. Siap Tuan. Dia langsung masuk kamar mandi, dia mandi bersih-bersih, Pak. Dia pakai sabun yang wangi-wangi, kemudian dipakai baju raja yang bagus, dipilih mahkota yang terbaik, lalu dia keluar. Jalan berubah langsung. Dia makan, dia minum sepuasnya. Di sana banyak anak-anak musik, anak-anak band. Tinggal isyarat saja, main musiknya, stop, berhenti. Penari-penari, belly dance, semua ada. Cantik-cantik. Dia bersenang-senang, tertawa, terbahak, menari, bernyanyi dan sebagainya. Dia minum sepuas hati. Sedang asik berpesta pora, datang pengawalnya bisik ke telinga dia. Dikatakan, tuas ada orang yang mencari di luar, pengen jumpa. Siapa? Ada ibu-ibu, dia menangis, dibilang anaknya hilang. Dia bilang, jangan-jangan ibu saya ini. Dia lihat di balkon kerajaan, benar, Allah, ibu ini datang lagi mengganggu. Kita lagi sibuk-sibuk party, lagi enak-enaknya pesta pora. Kau sering pengawal, bilang sama ibu tua itu, tunggu saja di rumah. Nanti Tuan Raja yang datang ke sana. Bilang Tuan Raja nggak bisa diganggu, lagi sibuk, lagi happy dulu. Jangan lupa, bawakan dia 1 karung beras. Kau angkat ya, siap Tuan. Akhirnya dibawa 1 karung beras sama pengawal tadi. Dibilang, maaf ibu, Tuan Raja nggak bisa diganggu, lagi sibuk. Menangis lah ibu tadi, ngomel-ngomel dengan raja, sombong ini semua. Malah anak saya, ibunya sudah keliling kampung Pak, mencari anaknya yang hilang. Orang bilang lapor ke raja. Subhanallah, hadirin mulia, sampai lalu malam mabuk dia Pak, anak muda tadi, kebanyakan minum, pesta pora, kebanyakan makan, dia nggak sadarkan diri. Maka raja yang berkuasa tadi perintahkan, hei, lepaskan pakaianmu dari tubuhnya. Dibuka lagi baju raja tadi, kembalikan bajunya yang compang-camping tadi. Angkat dia pelan-pelan, pulangkan dia ke gubuk reotnya itu, di atas kursi bambu tadi. Maka sesuai dengan titah sang raja semua dilakukan, hadirin mulia. Akhirnya kembalilah orang anak muda miskin tadi yang jadi raja, tiba-tiba kembali ke rumah aslinya. Pagi hari dia terbangun, hadirin mulia, dia terkejut, dia berteriak. Ibunya langsung keluar dari rumah dan ibu memeluk dia. Dia katakan, wahai anakku, kemana kau seharian? Kemarin ibu menangis mencarimu kemana-mana. Dia bilang, ibu, kemarin saya jadi rajamu. Ibunya peluk dia, nah, alhamdulillah kamu sudah pulang, tapi jangan gila kan? Sudah.
Kalau kamu pulang ibu udah senang, tapi kalau mau bilang mending kamu nggak hilang aja dah. Ibu saya jadi raja kemarin bu, tiba-tiba matanya tertuju ke karung beras tadi. Itu karung beras saya yang kasih ibu. Ah, itu kemarin raja sombong itu ngasih. Dia pikir kita nggak punya makanan. Masa cuma dikasih beras? Ah, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Ibu tenang di sini. Dia lari pak, kembali kepada kerajaan tadi. Dia pengen masuk, dihambat sama pengawal. Tidak bisa. Aku raja di sini. Dia bilang kemarin kamu raja, tapi hari kau bukan raja lagi. Kau bukan siapa-siapa di sini. Dia menangis jadi-jadinya dan menyesal hatinya. Kalau saya tahu ceritanya begini, pasti kemarin saya kasih ibu saya satu karung berlian. Bukan satu karung emas, bukan satu karung beras. Pasti saya kasih ibu saya satu karung emas. Begitulah kira-kira hadirin mulia, orang yang mengirimkan amalan-amalan yang sedikit di akhirat, dia menyesal nanti sampai di akhirat dan tidak mungkin kembali lagi ke dunia untuk mengirimkan amalan yang sempurna. Nah, jadi hadirin mulia, semoga Allah Ta'ala beri kita paham semua hadirin mulia. Semoga ngopi kita, ngobrol kita malam ini berkesan dan siap amalkan dan sampaikan. Amin. Lain kali kita buat lagi insya Allah. Semoga Allah terima kita semua. Yang laki-laki semua angkat tangan ya Pak. Yang angkat tangan jadikan jadi raja di surga semua. Amin. Allah. Ibu-ibu angkat tangan. Ibu-ibu jadi ratu bidadari semua. Amin. Insya Allah Pak ya. Semoga sisa umur kita diberkahi oleh Allah Ta'ala. Taubat. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu didapat. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.